Halo teman-teman, kembali lagi di Cerita Anime. Masih melanjutkan bagian sebelumnya. Dengan memanfaatkan cincin waktu, Vegito dikirim menuju dimensi Dragon Ball GT. Dia berhasil menumbangkan Omega Shenron dengan begitu mudahnya. Goku dan Vegeta yang menyaksikan hal itu dibuat sangat terkejut hingga tak sanggup berkata-kata. Terlebih lagi raut wajah Vegito berubah menjadi jauh lebih ramah karena perutnya mendadak terasa sangat kelaparan. Kisah pun berlanjut ketika Vegito sedang menikmati hidangan lezat di sebuah tempat yang jauh lebih tenang dan damai dari biasanya, yakni tepat di kediaman Goku. Setelah bersua dengan Goku dan Vegeta dari garis waktu ini, Vegito merasa amat gembira. Vegito juga melemparkan pujian kepada Chi-Chi, yang dinilainya sangat mahir dalam mengolah masakan selama bertahun-tahun. Sebab Chi-Chi yang dikenal Vegito di dimensinya tidak memiliki bakat memasak seluar biasa Chi-Chi di dunia ini. Vegito bahkan berseloroh ingin mengajak Chi-Chi ikut ke dunianya, agar dia bisa terus menyantap berbagai hidangan lezat. Chi-Chi yang mendengar ajakan tersebut mendadak bingung dan tidak tahu harus merespons apa. Bahkan sebenarnya Chi-Chi sendiri tidak mengenal siapa sosok Vegito ini, selain fakta bahwa suaminya yang telah membawa pria itu pulang, serta mendesak agar Vegito segera diberi makanan. Chi-Chi lantas menyampaikan bahwa jika dirinya ikut bersama Vegito, ia tidak yakin bagaimana perasaan Goku mengenai hal tersebut. Di samping itu, Chi-Chi mengaku sangat merindukan kedua anak serta cucunya, sehingga dia tidak mungkin bisa meninggalkan mereka begitu saja. Ia juga menceritakan bahwa Pan, cucunya, kini sudah bersiap untuk masuk ke jenjang sekolah menengah kejuruan. Mendengar penuturan itu, Vegito mendadak menghentikan kunyahan makanannya sejenak. Dia teringat bahwa sosok Pan yang sedang dibicarakan Chi-Chi ternyata telah tumbuh menjadi seorang gadis muda yang sangat baik di garis waktu ini. Vegito merasa sangat tersentuh dan bahagia mengetahui kenyataan tersebut. Di saat Vegito sedang merenung dan mengenang kembali cucunya yang kini telah tiada, Vegeta berdiri di sudut ruangan lain dengan raut wajah cemberut. Sambil melipat kedua tangannya di dada, dia mengamati ksatria fusi tersebut yang kembali melahap makanannya dengan lahap. Pikiran Vegeta justru melayang, teringat kembali pada pertempuran sengit melawan Omega Shenron yang baru saja usai. Vegeta merasa amat penasaran. Vegito yang baru saja muncul tiba-tiba bisa langsung menghancurkan Omega Shenron seolah musuh itu bukan ancaman sama sekali. Apalagi Vegito belum memberikan penjelasan apapun mengenai asal-usul dirinya. Padahal sebelumnya mereka berdua harus mengerahkan seluruh tenaga dan bantuan hanya demi menghadapi naga-naga jahat yang telah memporak-porandakan bumi. Namun di tangan Vegito, pertarungan mati-matian itu justru tampak seperti permainan anak-anak. Jika bukan karena sifat Goku yang terlalu mudah percaya pada orang lain, Vegeta pasti sudah mendesak dan menginterogasi Vegito sejak awal. Bahkan kini Goku tanpa ragu malah mengundangnya untuk makan bersama di rumah. Kendati demikian, tatkala Vegeta mengingat kembali jalannya pertarungan tadi, ia sangat tertarik pada pancaran energi berwarna hitam dan ungu yang terus-menerus diselimuti di sekeliling tubuh Vegito. Vegeta sangat yakin bahwa energi tersebut amat asing dan belum pernah ia temui sebelumnya. Vegeta pun bergumam bahwa kekuatan yang digunakan oleh Vegito benar-benar tidak wajar. Hawa keberadaan atau kienya memang tidak dapat dirasakan, tetapi daya hancurnya berada pada tingkat yang amat luar biasa tinggi. Yang pasti, kekuatan itu sama sekali bukanlah wujud dari Super Saiyan biasa. Selain itu, Vegeta memperhatikan kalau Vegito sama sekali tidak memiliki ekor, sehingga kecil kemungkinan ia menggunakan wujud yang melampaui Super Saiyan 4 seperti mereka. Namun terlepas dari semua itu, Vegeta merasa sangat membutuhkan kekuatan dahsyat semacam itu. Tak lama berselang, Goku mendatangi mereka. Goku dari garis waktu Dragon Ball GT ini memang bertubuh mungil seperti anak kecil. Kehadirannya seketika membuyarkan lamunan Vegeta. Saat Goku melangkah melintasi ruangan dan mendekati Vegito, Goku berharap Vegito menikmati setiap hidangan yang disajikan. Sebab Chi-Chi memang seorang juru masak yang luar biasa. Dan Goku yakin Vegito sudah menyadari hal itu. Namun, nada suara ceria serta raut wajah ramahnya mendadak berubah total. Begitu Goku membalikkan badan, Goku menatap Vegito dengan pandangan yang sangat dingin dan penuh keseriusan. Goku lantas berkata bahwa sepertinya sesi makan Vegito sudah cukup. Ia pun mengajak Vegito untuk menyelesaikannya di luar. Urusan piring kotor, Goku meminta agar dibiarkan saja untuk dibersihkan oleh Chi-Chi. Goku menegaskan bahwa ada hal penting yang ingin ia bicarakan secara empat mata di luar rumah. Vegeta yang mendengarkan ketegasan Goku tentu merasa sangat terkejut dan penasaran. Sudah sekian lama Vegeta tidak melihat sisi serius dan dingin seperti itu dari diri Goku, terutama sejak tubuhnya menyusut kembali menjadi kecil.
Sikap tegas dari Goku ini terasa cukup tidak biasa baginya. Vegeta bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Goku dan mengapa hal ini mendadak membuatnya teringat kembali pada Trunks. Meski atmosfer di dalam ruangan mendadak berubah tegang akibat ketegasan Goku, Vegito sama sekali tidak terlihat panik ataupun berkedip. Vegito merespons bahwa dia menyetujui ajakan Goku, karena dirinya pun memiliki sesuatu yang ingin disampaikan secara pribadi padanya. Mendengar hal itu, Vegeta merasa sedikit kesal dan tidak terima. Mengapa Vegito hanya mau berbicara secara rahasia dengan Goku saja? Rasa penasarannya kian memuncak. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara mereka berdua? Mengapa dirinya tidak ikut dilibatkan dalam perbincangan penting tersebut? Tak lama kemudian, Vegito dan Goku berdiri berdampingan. Mereka melangkah bersama menuju pintu keluar rumah. Keduanya saling berdiam diri, menunggu momen yang tepat untuk saling mengungkapkan maksud utama masing-masing. Sesampainya di luar, suasana mendadak tampak lebih santai. Mereka berdua saling menatap sembari mengumbar senyuman, seolah-olah hanya akan melakukan pembicaraan ringan antar sesama petarung. Vegito berucap bahwa rupanya tidak ada yang berubah dari kediaman mereka. Bahkan di garis waktu ini sekalipun, Goku menjawabnya dengan santai, bahwa jika tidak ada bagian rumah yang rusak, untuk apa harus diperbaiki. Namun setelah obrolan ringan itu berlalu, muka Goku seketika kembali berubah menjadi amat serius. Goku menyampaikan rasa terima kasihnya karena Vegito telah bersedia membantu mereka menumbangkan Omega Shenron. Goku mengaku tidak tahu apakah mereka sanggup menang tanpa bantuan dari Vegito. Goku merasa senang, setidaknya bisa membalas kebaikan itu, meski hanya dengan menyajikan makanan yang lezat. Akan tetapi, Goku menegaskan bahwa ia perlu mengetahui kebenaran yang sejujurnya mengenai alasan mendasar mengapa Vegito bisa terdampar di dunia ini. Sebab Goku mengaku sama sekali tidak memiliki firasat yang baik soal kehadiran Vegito. Mendengar pertanyaan tersebut, Vegito tampak agak terkejut dan kebingungan, hingga guratan kecemasan mulai terlihat di wajahnya. Vegito tidak menyangka bahwa Goku yang biasanya bersikap polos dan lugu bisa mendesaknya dengan pertanyaan sejujur dan seserius itu. Maka dari itu, Vegito mencoba berkelit dengan bertanya balik, apakah salah jika seseorang datang hanya untuk menolong dunia yang sedang tertimpa musibah? Vegito beralasan bahwa hal ini mirip dengan Trunks masa depan, yang kerap datang untuk menolong dunia di masa lalu. Namun Goku tidak tergoyahkan dan tetap bertahan pada sikap tegasnya. Goku lantas mengingatkan kembali momen saat Trunks pertama kali muncul dan mengalahkan Frieza. Goku ingat betul bahwa alasan Trunks datang kala itu adalah demi membantu mereka menghadapi ancaman manusia buatan nomor 17 dan 18 yang sangat kuat. Goku menegaskan bahwa saat Trunks datang, Trunks sendiri memperingatkan bahwa melintasi waktu bukanlah hal yang semestinya dilakukan, karena dapat menimbulkan dampak serta konsekuensi yang amat fatal jika terjadi kesalahan. Kedatangan Trunks saat itu murni karena ada ancaman mengerikan di masa depan, sehingga ia harus memberi peringatan dini kepada mereka. Bahkan Trunks sempat memberitahu bahwa Goku akan meninggal akibat penyakit jantung, lalu memberikan obat penawar agar Goku bisa selamat. Oleh karena itu, Goku menuntut penjelasan dari Vegito. Apakah kedatangan Vegito ke sini juga berjuang untuk memberikan peringatan akan ancaman baru seperti Trunks? Mendengar hal itu, Vegito menyadari dalam hati bahwa Goku versi mungil ini rupanya mulai mencium adanya hal yang tidak beres. Sambil berkacak pinggang, Goku kemudian mengarahkan jarinya tepat ke muka Vegito. Goku dari garis waktu Dragon Ball GT ini mungkin tampak berfisik muda dari luar. Namun kita semua tahu, ia telah mengarungi perjalanan hidup yang dipenuhi berbagai pertempuran dahsyat, sehingga menjadikannya jauh lebih matang dan bijaksana dibanding wujud Goku lainnya. Bahkan dari segi usia pengalaman, ia jauh lebih senior dibanding Goku dari versi Dragon Ball Super. Sehingga sangat wajar bila Goku di sini sanggup berbicara begitu tegas dan tajam, serta tidak akan membiarkan janggal ini berlalu begitu saja. Goku menambahkan bahwa ia sudah tahu jika Vegito sempat terlibat pertempuran sengit sebelum tiba di sini. Hal itu terlihat jelas dari pakaian Vegito yang sudah robek-robek, serta bercak darah yang menempel di tubuhnya. Dan Goku sangat yakin bahwa bercak darah tersebut bukanlah milik Vegito sendiri. Goku mendesak agar Vegito membeberkan seluruh kenyataan yang terjadi di dunia masa depannya. Berondongan pertanyaan tersebut mulai membuat batin Vegito merasa tertekan dan kesal. Kondisi mental dan emosinya saat ini sedang sangat rapuh. Setelah melewati berbagai tragedi berat yang menimpanya, Vegito sama sekali tidak berniat melakukan hal-hal buruk yang tak terbayangkan. Namun Vegito sadar jika situasi makin memburuk, ia bisa saja terdesak melakukan hal serupa.
Pegito bertanya-tanya dalam hati, sejak kapan Goku versi kecil ini berubah menjadi sosok yang begitu penuh tanggung jawab? Goku terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan. Setidaknya, Goku menduga bahwa Pegito berasal dari masa depan di garis waktu mereka sendiri. Bagi Pegito, persangkaan Goku ini sebenarnya cukup menguntungkan. Namun Pegito tidak boleh membiarkan Goku mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, karena akibatnya bisa menjadi sangat kacau dan berbahaya. Oleh sebab itu, Pegito memutuskan untuk menyusun sebuah kebohongan, yakni memanfaatkan prasangka Goku sendiri untuk mengelabuinya. Bagi Pegito, cara ini jauh lebih aman daripada harus berhadapan dan menjadikan para ksatria di dunia ini sebagai musuhnya. Maka Pegito harus merangkai kebohongan ini agar terdengar sangat masuk akal. Pegito menundukkan pandangannya ke tanah, mengingat kembali sosok Trunks masa depan untuk membantunya mengimajinasikan gambaran penderitaan Satria Saiyan di masa depan yang kelam. Setelah mendapatkan gambaran yang pas, Pegito mulai melancarkan aksi bohongnya. Pegito mengarang cerita bahwa di masa depan mereka muncul sosok musuh yang jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah mereka hadapi. Mereka semua dibuat tak berdaya, dan Pegito sudah berjuang sekuat tenaga untuk menahannya. Namun meski telah mengerahkan seluruh kekuatan gabungan, mereka sama sekali tidak menemukan cara untuk menghentikan monster tersebut. Gohan, Krillin, Piccolo, serta seluruh ksatria bumi akhirnya tumbang satu persatu. Bahkan pada akhirnya, ksatria jahat itu tidak hanya memusnahkan seluruh isi bumi, tetapi juga membantai habis seluruh penduduk di planet Namek. Hal itu dilakukan agar mereka tidak lagi bisa menggunakan bola naga untuk menghidupkan kembali rekan-rekan mereka. Mendengar karangan cerita yang disampaikan Pegito, Goku yang polos langsung percaya bulat-bulat dan tak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Dalam pikirannya, ia memang sudah bersiap mendengar kabar buruk dari masa depan. Namun mendapati kenyataan bahwa sosok Pegito yang berkekuatan dahsyat ini tetap tidak berkutik, membuat Goku bertanya-tanya apakah ini sebuah kenyataan atau sekadar mimpi buruk. Sebab dengan tingkat kekuatan Pegito yang sanggup melumat Omega Shenron dengan mudah, bagaimana mungkin ia masih bukan tandingan bagi musuh misterius tersebut? Goku tidak pernah menyangka bahwa masih ada sosok sekuat itu di alam semesta. Sementara itu, adegan beralih memperlihatkan sudut rumah Goku. Rupanya Vegeta telah bersembunyi di balik dinding rumah sejak tadi untuk menguping seluruh percakapan antara Pegito dan Goku. Namun tidak seperti Goku yang merasa tertantang saat mendengar ada musuh kuat, Vegeta justru tampak jauh lebih cemas dan khawatir. Bagi Vegeta, cerita ini mulanya terdengar seperti lelucon yang tidak masuk akal. Mana mungkin ada ancaman yang datang ke bumi dengan kekuatan melampaui Omega Shenron. Namun melihat keseriusan Pegito, Vegeta mulai mempercayai ucapan tersebut. Ia mulai cemas memikirkan apa yang bisa ia dan Goku perbuat. Jika sosok sekuat Pegito saja tidak mampu berkutik, situasi ini jelas terasa sangat menakutkan bagi mereka. Goku yang kini mulai menunjukkan raut gelisah akan calon lawan barunya, menatap Pegito dengan peluh dingin yang menetes di dahi. Goku menanyakan nasib Gohan, Krillin, dan Piccolo yang menurutnya sangat mengerikan jika hal itu sampai benar-benar terjadi. Goku turut berduka atas tragedi kelam yang telah dia alami Pegito di dimensinya. Ia pun mengagumi kebaikan Pegito yang masih mau datang untuk membantu mereka di sini. Goku lantas menanyakan kapan musuh itu akan tiba dan siapa sebenarnya identitas ancaman tersebut. Pegito kemudian memberikan tatapan tajam dan penuh intimidasi, seolah siap membocorkan nama monster paling mematikan bagi alam semesta. Pegito kembali berbohong bahwa musuh itu baru akan muncul 3 tahun dari sekarang. Sebuah monster mengerikan yang sanggup menumbangkan kekuatan Pegito hanya dalam 1 kali serangan. Dan secara menggelikan, Pegito malah menyebut nama musuh tersebut adalah Monaka. Sebuah kebohongan besar yang dirancang Pegito dengan begitu meyakinkan. Vegeta yang masih menguping di balik tembok seketika terperanjat mendengar nama itu. Tubuhnya mendadak tegang saat mengetahui betapa mengerikannya nama musuh baru mereka. Terlebih lagi, Monaka dikatakan mampu menghempaskan lawan hanya dengan 1 pukulan saja. Siapa yang tidak panik mendengar hal itu? Apakah Monaka adalah sosok sekelas Saitama? Pegito kemudian berusaha menenangkan Goku dengan merangkul bahunya. Pegito meyakinkan Goku bahwa ia tidak akan bertarung sendirian. Dan Pegito berjanji akan membimbing Goku agar bisa menjadi jauh lebih kuat. Pegito menegaskan, ini bukanlah akhir dari segalanya. Tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk melatih Goku. Pegito menceritakan bahwa di dimensinya, ruang roh dan waktu di istana, kami sudah hancur lebur bersama musnahnya bumi. Namun di garis waktu milik Goku ini, fasilitas tersebut masih utuh. Bahkan, bola naga pun masih tersedia.
Oleh karena itu, Vegito mengajak Goku dan Vegeta untuk melakukan fusi menjadi Gogeta, lalu bertarung melawannya secara intensif selama 1 tahun penuh di dalam ruang dimensi tersebut. Vegito berjanji akan mengajarkan banyak teknik baru, serta membukakan akses ke tingkat kekuatan yang belum pernah Goku dan Vegeta bayangkan sebelumnya. Mereka harus bertambah kuat bersama-sama demi menumbangkan ancaman Monaka yang akan datang. Goku menatap balik Vegito dengan senyuman penuh optimisme dan rasa percaya. Goku sama sekali tidak meragukan kebohongan Vegito sedikit pun. Goku langsung menyetujui ajakan tersebut karena menganggapnya sebagai rencana latihan yang sangat sempurna. Dengan bimbingan ksatria sekuat Vegito, Goku yakin kemampuannya dan Vegeta akan melompat drastis. Goku pun berniat untuk segera memberitahukan hal ini kepada Vegeta. Namun sebelum Goku sempat melangkah, Vegeta sudah menampakkan dirinya secara langsung. Vegeta menyuruh Goku untuk tidak perlu repot-repot menjelaskan, karena ia telah mendengarkan seluruh pembicaraan mereka dari awal hingga akhir. Vegeta menegaskan bahwa ia memang sudah menunggu momen ini, sebab ini adalah kesempatan emas baginya untuk membongkar dan mempelajari rahasia kekuatan Vegito. Vegeta berambisi kuat untuk bisa menguasai tingkat kekuatan yang sama seperti yang dimiliki Vegito. Bagi Vegeta, ini adalah momen latihan yang sangat pas. Vegeta pun meminta agar mereka menghentikan obrolan basi dan segera memulai sesi latihan. Mendengar hal itu, Vegito dan Goku kompak menoleh ke arah Vegeta dengan senyuman penuh dukungan. Dalam hatinya, Vegito tersenyum puas karena seluruh rencananya berjalan persis seperti yang ia harapkan. Apakah Vegito memiliki niat tersembunyi di balik semua latihan ini? Apakah dia berencana memanfaatkan potensi Goku dan Vegeta demi membantunya membasmi para dewa jahat yang masih berkeliaran? Beberapa saat kemudian, adegan memperlihatkan Vegito, Goku, dan Vegeta kini telah berdiri di dalam ruang roh dan waktu. Mereka bersiap melakoni latihan super keras demi menghadapi ancaman makhluk yang dianggap sangat mengerikan, yaitu Monaka. Vegito dengan bersedekap dada dan senyuman khasnya, siap memberikan porsi latihan tempur yang tak pernah bayangkan sebelumnya. Sebab untuk bisa membangkitkan aura ki dewa seperti Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, atau bahkan wujud Ultra Instinct dan Ultra Ego, dibutuhkan proses gemblengan yang amat sangat berat dan ekstrem. Lantas, bentuk latihan mengerikan apa yang bakal diterapkan Vegito kepada Goku dan Vegeta? Makin penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di channel Cerita Anime.